أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العزيز الجبار المتقدر، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh beberapa sahabat mengenai doa apa yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan untuk dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya doa yang paling sering diucapkan oleh beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati saya di atas agama Engkau. Juga dalam riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau dalam redaksi lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati saya di atas ketaatan, di atas agama Engkau. Kemudian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atakhsha alaina, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir akan diri kami ya Rasulullah? Yaitu ketika beliau mengajarkan doa tersebut yang seolah-olah Rasulullah itu meragukan akan kualitas keimanan sahabat dan keistiqomahan mereka. Maka sahabat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atakhsha alaina, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir akan diri kami, takut kami nanti sesat atau gimana? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, iya. Ya ini apa? Khawatir kalau sahabatnya itu nanti tidak istiqomah. Apalagi setelah wafatnya beliau, dikhawatirkan begitu. Makanya terbukti setelah wafatnya Rasulullah SAW, beberapa dari kalangan muslimin ada yang murtad. Sampai terjadi harb namanya Harbur Riddah, yaitu perang melawan orang-orang murtad. Maka kata Rasulullah, "Na'am, iya. Saya khawatir akan kalian." Ya, makanya diajarkan doa ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa inna quluba bani Adama baina isba'aini min asabi'ir Rahman, yuqallibu kaifa ma syaa, atau yuqallibu haitsu syaa." Sesungguhnya kalbunya anak Adam seluruhnya itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa yang Allah sebutkan di awal surat Ali Imran, di halaman pertamanya dari surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan, janganlah engkau palingkan, sesatkan kalbu-kalbu kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari dirimu rahmat, sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Dua doa ini jemaah sekalian, doa yang sangat vital dan penting di zaman ketika yang namanya thabat dan istiqamah itu sesuatu yang betul-betul langka. Keteguhan
dan istiqamah di zaman ini langka jemaah sekalian. Ilmu lebih murah di zaman ini, tersebar dengan cuma-cuma, tersebar dengan gratis. Tapi untuk sabar dan istiqamah itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membutuhkan sabat di kehidupan dunia ini, lebih-lebih di alam barzah dan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu" di surat Ibrahim. "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Nah, di sini kita harus mengajak diri. Selama ini kita teguh istiqomah, lurus, itu karena apa? Harus dengan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Dimaksudkan dengannya adalah apa? Kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Itu yang disebut al-qaul ats-tsabit dalam Al-Qur'an. Al-qaul ats-tsabit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah itu. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, itu al-qaul tsabit. Artinya segala amalan kita kecil maupun besar berkaitan tentu dengan agama dan akhirat, bahkan berkaitan dengan urusan dunia, maka pupuklah ia dengan pondasi la ilaha illallah. Sehingga bisa istiqomah karena apa? Karena tauhid, bukan istiqomah karena dunia. Bisa teguh dia, teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan teguh karena ada keinginan duniawi dan ada apa-apanya. Maka bil qauli tsabit, Allah teguhkan dia fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia teguh selama kita menjalani kehidupan dunia ini, sampai innamal a'malu bil khawatim, sampai sesungguhnya amal-amal itu di khatimahnya, di akhirannya. Bagaimana khatimah kita jemaah sekalian? Itu perlu keteguhan, karena di masa ihtidar dan sakaratul maut itu gejolak, itu ujian tidak dapat kita kuasai jemaah sekalian. Sehingga orang, manusia, terjemahan dan tafsiran kehidupan seluruhnya itu ada di akhir hayat dia. Kalau misalnya betul dia orang ini saleh kalbunya, maka akan tercermin di husnul khatimahnya dia. Tapi kalau dia kufur atau ahli maksiat dan tidak pernah mau bertaubat dan terlalu fasik, maka tercermin pula di su'ul khatimahnya dia. Yang kadang-kadang husnul khatimah dan su'ul khatimah, bukan kadang-kadang, seringkali su'ul khatimah dan husnul khatimah itu tidak bisa dibahasakan dengan kalimat dari lisan mayit atau dari keadaan dia ketika dia mati. Kita enggak bisa, karena itu gaib. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana keadaan dia mati sebenarnya. Boleh jadi dia mati dengan tenang, kelihatannya zahirnya, tapi pada hakikatnya dia su'ul khatimah. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Barangkali ada seseorang mati dalam keadaan dia bernyanyi dengan lirik-lirik syirik atau lirik-lirik pemujaan terhadap perempuan misalnya. Dia tenang dengan itu, dia terharu dengan itu, dia mengenang dengan itu, kemudian dia mati dalam keadaan dia tenang dengan kenangannya. Dan ini su'ul khatimah. Auzubillah. Dan seperti itulah dirinya sebenarnya gitu loh. Maka perlu al-qaul tsabit, la ilaha illallah, ketika kita menjelang kematian. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Tapi apalah arti la ilaha illallah di akhirat kalau di dunia kita tidak mengucapkannya? Semua orang akan berusaha beriman dan mengakui tentang rububiyah dan uluhiyah Allah dan asma sifat Allah di akhirat nanti. Semua orang, sampai iblis sekalipun, sampai memberitakan kepada seluruh penduduk jahanam. Kata iblis ini, kata syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan telah menepati janjinya, sedangkan aku menjanjikan dengan kalian janji yang batil dan aku menyelisih janjiku. Setan aja, iblis mengakui, semua dari jin dan manusia akan mengakui tentang rububiyah dan uluhiyah Allah dan asma sifatnya. Tapi apalah arti bagi orang-orang yang mengakui itu sementara di dunia tidak Allah teguhkan dengan al-qaul ats-tsabit.
Di masa pandemi seperti ini, di masa ujian seperti ini, di masa ketika ekonomi sebagiannya sulit dan tidak selancar sebelum pandemi, perlu kita kembali merujuk kepada la ilaha illallah bil qauli tsabit, perkataan yang tsabit. Syukur-syukur kemudian Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita istiqamah dan tsabat sampai akhir hayat kita. Sehingga kemudian sesuai dengan pembahasan kita hari ini insyaallah tentang orang-orang yang beriman akan masuk surga. Orang-orang beriman dan dia tidak keluar dari Islam pasti masuk surga. Keniscayaan tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena surga itu uiddat lil mu'minin lil muttaqin. Dipastikan itu. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun wa lahum di surat Al-Maidah tolong dibuka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum, ada yang hafal enggak? Di halaman kelimanya kalau enggak salah dari surat Al-Maidah. Ada yang hafal? Sebelah kiri pojok kan bawah. Itu. Anda lebih hafal apa letaknya daripada, karena ada beberapa ya, taib. Ini aja. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya dari ayat. Ini sudah kepastian dari Allah, keniscayaan dari Allah taala. Keniscayaan tersebut untuk masuk surganya, tetapi prosesnya variatif, ya kan? Proses menuju surga variatif, memiliki varian, beda antar manusia, beda antar mukmin. Ada yang mengalami long journey, perjalanan panjang dulu ya, sempat mampir di neraka dulu, ada kayak gitu, ada, naudzubillah ya. Ada yang hampir ke neraka enggak jadi. Ada yang memang tanpa hisab langsung ala tul ke surga. Ada yang seperti itu. Mana yang kita harapkan jemaah sekalian? Kalau misalnya amalan kita soleh, pantaslah kita berharap apa? Masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau misal kita begajulan, nah ini dia muskilah, masalah jadinya. Maka kita baca dari kitab Ustaz Firandar hafizahullah taala, bab ketiga, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa atau orang yang memurnikan tauhid, merealisasikan tauhid. Jadi tahqiqut tauhid itu maknanya merealisasikan tauhid dengan pemurniannya, tanpa syawaib syirik, tanpa kotoran syirik gitu loh. Dan ini sulit. Mentahqiq, memurnikan, merealisasikan tauhid itu orang yang melakukan itu dakhalal jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Hisab itu makna dari bahasanya adalah hitungan, tanpa perhitungan, yaitu tanpa hisab, perhitungan amal. Langsung aja lah khalas masuk surga. Orang bagus ini. Bukan berarti orang ini enggak punya salah, bukan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab berikutnya, di antaranya orang ini betul-betul bertauhid walaupun punya salah dalam masalah maksiat. Baik, kata beliau hafizahullah, kaum mukminin masuk surga dengan beberapa model. Kaum mukminin masuk surga itu pasti, kelak, keniscayaan, kepastian. Tapi model-modelnya itu beda-beda. Maka disebutkan di sini ada 3 model jemaah sekalian. 3 model, kita langsung ringkas dulu. Model pertama, masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa azab. Iya, kalau tanpa hisab berarti tanpa azab. Karena tanpa hisab, tanpa dihitung lagi amalnya, khalas masuk surga, khalas. Berarti enggak ada lagi kesalahan-kesalahannya yang diperhitungkan, khalas masuk surga, khalas. Sudah diampuni dah, khalas. Tanpa perlu dihamparkan padanya amal-amal, dia ini orang benar, khalas. Ya, Rasulullah SAW tidak dihisab, tidak diberi munaqasyah dan kemudian diuji nanti di akhir, enggak. Rasulullah langsung. Bahkan beliau SAW adalah orang manusia pertama yang masuk surga, mengetuk pintu surga. Dan para malaikat penjaga pintu surga tersebut berkata ketika diketuk, siapa ini? Muhammad Rasulullah. Kami tidak kata malaikat, kami tidak dibolehkan untuk membuka pintu ini selain karena engkau, wahai Muhammad Rasulullah. Ya, jadi sungguh aneh kalau ada profesor di Indonesia yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ente yang tidak dijamin, bukan Nabi Muhammad. Ente yang tidak dijamin. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, orang pertama kok.
Lah kalau misalnya sahabat-sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga saja, yang mengatakan itu siapa? Rasulullah. Dapat wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Masa yang menyampaikan ini kemudian tidak diawali darinya? Kemudian beliaulah yang pertama kali mengetuk dan dibuka untuknya pintu surga. Masa nggak dijamin sementara orang-orang belakangnya dijamin? Ini logikanya kan cacat seperti ini jemaah sekalian. Orang biasa seperti kita ini yang belum dijamin. Orang biasa kayak kita ini, termasuk siapapun, apapun gelarnya, kapanpun zamannya, dimanapun dia berada, kita nggak bisa menjamin diri kita dan tidak ada nas yang menjamin kita secara khusus langsung masuk surga begitu saja. Bahkan kita nggak bisa menjamin bagaimana akhir hayat kita kan, istiqomahnya kita gimana kita nggak menjamin. Makanya di sinilah kita perlu apa? Betul-betul waspada dari awal, dari sekarang sampai seterusnya, ikhwas sekalian. Itu yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu satu. Yang kedua, tolong dihafalkan ya. Ini gampang kok hafalnya. Masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, namun dengan hisab yang disebut hisab yasira, yaitu hisab yang mudah, perhitungan yang dipermudah. Perhitungan yang dipermudah. Ini model kedua. Tidak setinggi derajat yang pertama, tidak seenak yang pertama, tapi yang kedua ini udah termasuk enak sekali ini. Mendapatkan hisab yasira kalau dalam Al-Qur'an, nanti kita sebut dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, ya kalau yang pertama tadi masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Yang kedua masuk surga ada hisabnya tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masuk surga tapi setelah dihisab dengan hisab yang disebut namanya hisab munaqasyah. Hisab yang disebut hisab munaqasyah. Apa itu hisab munaqasyah? Yaitu perhitungan rinci, persidangan detail. Ya, persidangan rinci dan detail. Itu namanya munaqasyah. Jadi orang beriman nanti di akhirat nanti ya pasti masuk surga thayyib ya. Tetapi ada proses sebelum itu. Ada 3 posibilitas dan tidak bisa keluar darinya. Imma dia langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan kita berharap diri kita seperti itu. Ya walaupun sebenarnya dari amalan kita jauh sekali ya. Kemudian yang kedua, dapat hisab tapi hisab yasira, hisab yang ringan. Yang ketiga, yaitu dia mendapatkan hisab tidak yasir, tapi hisab yang berupa munaqasyah, yaitu persidangan yang detail. Semua perbuatannya betul-betul dihamparkan dan diteliti oleh Allah, ditanya satu persatu. Ini yang paling ngeri ini. Ini yang paling ngeri, Pak. Ini yang paling ngeri. Baik. Kita mulai yang pertama tadi sudah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Insyaallah yang pertama ini akan kita rinci pada waktunya nanti insyaallah. Amalan apa saja sih? Tapi intinya adalah yang pertama ini adalah apa? Orang yang merealisasikan tauhid itu syaratnya. Ya, di antara bentuk yang tertinggi adalah betul-betul bertawakal kepada Allah. Di antara bukti tawakalnya kepada Allah adalah dia tidak mudah minta-minta pada orang. Ya, apalagi kepada selain orang. Pada siapa? Kepada jin. Ya, naudzubillah. Minta-minta sama jin. Masih banyak itu zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik. Minta perlindungan. Termasuk juga di dalamnya di tikungan bunyiin klakson bukan karena khawatir ada mobil enggak waspada kok, itu logis ya. Tapi ini karena sebagai apa? Takut pamali, penghormatan kepada penghuni tikungan. Ini bentuk kesyirikan dari segi kepercayaan dan juga amalan. Loh, kesyirikan dari segi kepercayaan apa? Kepercayaan bahwasanya di tikungan itu ada penguasa selain Allah Ta'ala yang gaib. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya Pak ya. Kesyirikan dari segi amalan apa? Yaitu melakukan suatu amalan demi syaitan, demi jin. Walaupun cuman bunyi klakson toh, tapi dia bunyi klakson demi siapa? Demi jin. Nah, ini termasuk kesyirikan amalan. Dari menjama 2 kesyirikan. Kesyirikan keyakinan
dan kesyirikan amalan, padahal cuman tin gitu doang, tin doang. Apa sih tin? Apa sih i'rabnya tin gitu loh, apa? Tin, T-I-N, selesai. Tapi itu syirik. Cuman gitu doang, bahkan kecil gitu doang. Itu udah jadi syirik. Dari mana? Dari segi akidahnya dan dari segi perbuatannya. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Ini kelihatan ringan. Tapi kalau seperti ini jadinya udah merusak, dia nggak masuk ke golongan pertama. Masuk surga tanpa hisab, rusak kholas. Karena apa? Udah syirik dia. Ya walaupun dari segi apakah dia kafir, sebentar dulu. Ya, jangan langsung dikafirkan. Ya, begitu. Ini perbuatan syirik, tapi sebentar. Jangan langsung orang Indonesia banyak yang jahil akan ini, nggak ngerti. Ya, jangan ngerti. Ya. Begitu juga kalau lewat di suatu tempat yang terkesan angker atau dihikayatkan angker, kemudian apa monggo apa bukan apa namanya? Apa kalau permisi ya? Permisi mbah. Nggak tahu dari mana ada mbah di situ, nggak ada mbah kok. Mbah siapa? Mbah muda. Nggak ada mbah di situ. Kenapa kok mesti mbah gitu loh ya? Di sini apa? Ada apa? Ada satu keyakinan bahwasanya ada selain Allah dari yang gaib sebagai penguasa tempat tersebut. Itu satu. Kemudian kedua, ada ta'zim, pengagungan terhadap selain Allah yang gaib. Ini bahaya. Yang ketiga, mengucapkan lafal sebagai dedikasi atau devotion atau pengagungan terhadapnya. Ini sudah parah sebenarnya Pak. Walaupun cuma apa? Misimbah atau kalaupun ia ada jinnya belum tentu mbah. Kenapa mesti mbah? Ya, dan mbah pun ada dua, mbah putri apa mbah kakung, kan nggak tahu kita, ya kan? Gitu. Dan ini banyak di Indonesia ini. Ya mungkin berawal dari tradisi sopannya kita. Ya, kalau misalnya di kampung orang jangan sompral kata anak sekarang tuh, jangan songong. Ya, jangan songongnya kita itu menjaga adab itu harus didasari karena apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama itu. Kedua karena hablum minan nas, hubungan sosial kepada manusia. Adapun jin gak usah diomongin, ngapain kita urusin? Ya gak? Di gunung itu jangan ngomong macam-macam. Bukan di gunung aja, di masjid, di rumah, di jalanan, di kantor, dimanapun jangan ngomong jorok, jangan ngomong macam-macam, ya gak? Masa pas di gunung doang baru sopan, giliran di tempat lain ngomongnya, ini temennya aja bilang, gimana lu jing? Ya, temennya anjing, dibilang anjing temannya. Tapi kok di gunung, jago omongan, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kasar. Emang gunung apa? Biasa gunung. Kenapa di tempat lain kok tetap aja nguatain temannya anjing? Atau nulis di status atau WhatsApp, apa kabar koma AJG? Apa AJG artinya? Ya singkatan dari anak zaman now itu, anak zaman sekarang itu. Berarti selama ini dia takut sama siapa? Melakukan sesuatu takut kenapa? Karena ada jin di situ. Ini dia mulai pendangkalan tauhid. Ya, pendangkalan tauhid membuat seseorang apa? Jadi keluar dari nomor pertama. Karena ada sisi tidak tawakal kepada Allah, ada sisi penafian dan pengurangan tauhid. Ya. Yang kedua, masuk surga dengan hisab terlebih dahulu. Dengan hisab yasira, hisab yang Allah permudah. Yang mempermudah hisab itu adalah Allah. Ya, hanya Allah yang mempermudahnya gitu loh. Jadi kita tuh tawakalnya sama Allah, mintanya sama Allah dari sekarang. Dari sekarang mintanya sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya, kitab itu maksudnya catatan amalan dia, dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab atau diperiksa, diaudit, diadili dengan pemeriksaan yang mudah. Berarti banyak hal-hal yang Allah Ta'ala tidak ungkit gitu loh. Udah, ini dihamparkan, dah selesai, nggak usah dipermasalahkan menuju penghakiman neraka. Pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali wa yanqalibu ila ahlihi, kembali ke kaumnya, ke keluarganya, maksudnya ke keluarga yang beriman.
dalam keadaan masrura. Masrur artinya apa? Gembira. Maka kalau ada orang namanya masrur, artinya orang tuh senang, gembira, ya, enjoy. Ya, masruri misalnya, kegembiraanku, ya gitu kan. Gitu. Nah, ini menunjukkan juga dari ayat ini ikhwas sekalian, bahwasanya pemberian kitab itu akan dihamparkan dan akan diterima secara hakiki oleh tangannya orang yang menerima. Kalau dengan dari arah kanan, dengan tangan kanan. Nah, dalam ayat lain dengan tangan kiri, nah ini orang-orang yang celaka nih. Atau dari wara' dhahri, belakang punggungnya, ini yang celaka nih. Ya begitu. Kemudian juga wayan qalibu ila ahlihi masrura. Ini menunjukkan bahwasanya setiap dari kita kalau nanti masuk surga akan berkumpul dengan keluarga-keluarga kita dan kerabat kita, sahabat kita yang saleh. Ini diantara buktinya. Sebagaimana kata Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannat Adn yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama juga dengan orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak, nenek moyang, kakek nenek dan seterusnya sampai atas-atasnya. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka yang saleh tapinya. Wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka dari anak dan cucu yang saleh tapinya akan dipertemukan di surga Allah Ta'ala, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jannatu Adn. Begitu juga di surat At-Tur, silakan lihat sendiri. Hisab untuk model kedua ini, hisab yasira, maksudnya apa? Maksudnya disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Dalam Al-Quran juga dalam hadis disebut al-'ard, ain ra dhad, 'ard, yaitu pemaparan, penghamparan gitu loh. Jadi yang 'ard itu penghamparan, makanya ada istilah namanya ma'rad. Ma'rad itu apa Indonesianya ma'rad ya? Bukan ma'rad yang Sukabumi itu, bukan. Ini ma'rad itu, bukan ma'rad. Ma'rad, mim ain ra dhad. Ma'rad itu penghamparan. Kayak misal di ma'rad apa namanya ya? Indonesianya itu apa? Kalau misal ada event, masing-masing toko tuh memamerkan dagangannya, masing-masing perusahaan. Apa namanya? Bukan promosi. Jadi masing-masing perusahaan itu nanti ada event-event apa ya? Apa? Pameran, ya kan? Ma'rad, pameran. Itu kan biasanya namanya pameran kan barang-barang dihamparkan kayak Islamic Book Fair tuh. Itu ma'rad lil kitab. Dihamparkan kan? Nggak ada pameran misalnya pustaka fulan, pustaka ini, buku-bukunya disimpan di box semua. Pengunjung mau lihat dong bukunya, hafal nggak bisa. Itu bukan ma'rad namanya. Ya itu merahasiakan bukunya. Nah, ini ma'rad dihamparkan. Maka orang yang mendapatkan hisab yasira nanti, mukmin yang mendapatkan hisab yasira itu dipaparkan dosa-dosanya juga kena. Diperlihatkan ini, dulu kamu begini ya, dulu kamu begini, itu ketahuan. Yang pernah dia lakukan oleh hamba tersebut di dunia ini dibongkar oleh Allah Ta'ala, tapi di hadapan hambanya, di hadapan dia. Jadi dirahasiakan dari pihak lain, namun dimaafkan oleh Allah dan tidak diumbar di hadapan khalayak ramai. Nabi SAW bersabda, man nuqishal hisaba uzzib. Barang siapa yang disidang dengan munaqashah, dengan rinci nanti pihak ketiga ini, maka dia pasti akan disiksa. Yang pihak kedua ini nggak disiksa karena dia hanya mendapatkan hisab berupa 'ard, yaitu penghamparan amal semata. Allah rahasiakan dari pihak lain dan akan Allah ampuni segera setelah itu, setelah dihamparkan semuanya. Adapun yang ketiga nanti ada contohnya nanti insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi kemudian, ya Rasulullah, alaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala berfirman orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan? Jadi dia beriman, dapat catatan amalnya dengan tangan kanannya, dihamparkan kemudian amalan-amalannya baik maupun buruk. Maka kata Nabi SAW, dzalikal 'ard,
itu adalah ard, hanya sebatas pemaparan amalan di dunia dulu. Dalam riwayat lain, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya, lalu Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa yang termaktub di kitab tersebut. Tapi orang ini kebanyakannya biasanya apa? Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan mizan amalan baiknya itu lebih berat dibandingkan dengan amalan buruknya. Ini yang biasanya lebih diampuni gitu. Dapat posisi kedua ini, thaqulat mawazinu. Ya, itu sebagaimana disebutkan juga kemudian ditafsirkan oleh para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oke, orang-orang yang kemudian amalnya sedikit, maksiatnya banyak, tauhidnya kurang, walaupun dia muslim, dia beriman, tapi udah ngawur-ngawuran hidupnya. Ini yang nanti disebut wa amma man khaffat mawazinu, yaitu mizan hasanatnya dia itu apa? Ringan. Saking banyaknya keburukan. Ya. Dan juga sedikitnya amalan juga gitu loh. Khafif amalannya. Yang sepertinya repot ini. Walaupun dia muslim, ya dia muslim. Tapi ini dia kayaknya bakal dapat yang model ketiga nanti nih, ya gitu. Taib, dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, innallaha yudni al-mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memanggil orang beriman ini didekatin kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah meletakkan kanaf, yaitu kanaf berupa sayap. Ya, apa? Makanya bahasa sekarang ada namanya kanopi, Pak. Tahu kanopi? Ini ada kanopi enggak? Itu tuh ya. Yang apa bahasa Indonesia apa? Ya kanopi sih. Gitulah pokoknya ya. Cari aja di Google ya. Kanopi gitu. Ini bukan nama orang namanya Nopi, punya adik manggilnya Kak Nopi, enggak, kanaf. Kanaf itu apa? Auning, lebih susah lagi nyebutnya itu. Ya gitulah pokoknya lah, yang menghalangi dari hujan atau terik matahari lah gitu loh. Makanya disebut kanaf. Orang ini mendekat kepada Allah, didekatkan kepada Allah untuk dihamparkan padanya amalan dia tuh waktu di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi dia dengan namanya kanaf, kanopi versi akhirat. Allah lebih tahu tentang bagaimana hakikatnya, sehingga dia tidak diketahui, maksudnya tidak dilihat oleh pihak-pihak lain gitu loh. Jadi Allah tutupi, eksklusif, hanya bersama Allah saja. Nah kemudian Allah menutupi dia, wa yasturuhu, Allah tutup dia tuh. Allah tutupi dia, maksudnya pihak lain enggak ada yang bisa melihat apa yang Allah lakukan terhadapnya. Lalu Allah berkata, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, disebutkan kepada dia nih lihat nih dosamu, ingat enggak dosa ini? Nih lihat dosamu, ingat enggak dosa ini? Ingat enggak dosa ini? Maka sang Allah bilang, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Itu disebutkan semua dosa-dosa dia, hanya bersama Allah Ta'ala. Sampai kemudian hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai kemudian saking kemudian terlihat banyak nih dosanya, baru dia sadari dia banyak dosanya. Kita ini walaupun mungkin banyak amalannya, kadang kita enggak sadar banyak pula dosa kita. Dan Allah lebih tahu tentang itu. Kita lupa dosa kemarin, kita lupa dosa tadi pagi, bahkan sebelum maghrib pun kita lupa dosa. Bahkan kita sekarang berdosa aja belum tentu tahu lagi berdosa, ya kan? Banyak dosa kita. Maka kamu orang kalau udah terlihat catatan amal dosa-dosa yang dia lupakan dosa-dosa itu, walaupun dia punya amalan banyak, walaupun dia bertauhid, dia kaget ternyata dosa-dosa saya banyak, ternyata dicatat semua detail lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu dosa saya. Ngaku, mau gimana lagi? Ini cuma dirinya sama Allah, dia nggak bisa mengelak, nggak ada pembanding, nggak ada orang yang akan membela, nggak ada siapa-siapa lagi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, sampai kemudian dia ngakuin itu semua dan dia mengira, memandang bahwa saya dirinya bakal hancur. Udahlah, ya Allah, udah tinggal seret saya ke neraka. Udah kayak dia udah hilang harapan.
Karena apa yang dihamparkan kepada Allah diungkit sedikit, yaitu dosa-dosanya dia. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosa tersebut di dunia, yaitu telah ditutup, tidak diketahui oleh orang-orang dosa-dosa tersebut di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, maka saat ini di akhirat aku ampuni semua dosa-dosa kamu itu. Karena selama di dunia Allah tutupi dosa-dosa itu, maka di akhirat Allah ampuni. Maka di sini ada pelajaran penting jemaah sekalian. Hati-hati dengan dosa yang jahr, yaitu yang bukan sir, yang tampak di mata manusia. Apalagi dosa-dosa yang sekarang bisa dipublish dan tampak secara visual, bergerak di media sosial maupun di YouTube dan seterusnya. Tampak. Ini yang disebut apa namanya? Mujaharah, berbuat dosa secara jahriyah, secara terang-terangan. Kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun, setiap dari umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang sengaja berbuat dosa terang-terangan. Bagaimana ya Rasulullah contohnya? Disebutkan oleh beliau salah satu contoh dari banyak sekali contoh apalagi zaman sekarang. Salah satu contohnya apa? Tadi malam fulan melakukan suatu dosa dan Allah tutupi dosa tersebut sehingga tidak ada manusia yang tahu. Dosa pribadi dia, Allah tidak siarkan dosa tersebut, Allah tutupi. Yang barangkali orang tersebut akan melakukan kebaikan yang menghapus dosa tersebut, atau taubat yang menghapus dosa tersebut, barangkali begitu, maka Allah tutupkan. Paginya dia bilang sama temannya, dek bengi aku gini-gini loh, gitu kan. Tadi malam saya gini. Malah dia menceritakan dosa-dosanya kepada temannya. Ini termasuk mujaharah bidzan, berbuat dosa terang-terangan, walaupun pas lagi berbuat dosa sendirian. Tapi ketika dia mengisahkan dosanya itu kepada orang, apapun alasannya, maka ini termasuk apa? Mujaharah. Ini tidak dimaafkan oleh Allah sampai dia taubat. Kalau mati kemudian enggak taubat, khawatirnya masuk ke golongan ketiga. Orang ini jemaah sekalian ketika di dunia memang dia berdosa. Siapalah kita tanpa dosa? Tidak mungkin kita tidak punya dosa, pasti melakukan dan sering. Tapi muskilahnya sekarang, dosa tersebut apakah syirik atau apa? Dosa besar atau kecil? Itu pertama. Kemudian apakah dilakukan dosa tersebut terang-terangan di hadapan orang, apalagi ada orang banyak, atau sendirian? Bagaimana kalau dosa itu berupa dangdutan misalnya? Mohon maaf kalau misalnya dia masih suka. Di masa pandemi ada tetangga saya juga kayak gitu. Tapi susah diomongin, ngamuk mereka. Ngumpul-ngumpul bareng emak-emak, joget-joget bareng itu. Berjamaah mereka joget-joget. Dangdutan, siang-siang lagi orang pada tidur. Ini jahrian. Kalau kita ingetin mereka bakal melawan kita. Jahrian dan gak bisa dinasihati, Masya Allah. Gimana dengan dosa kalau misalnya kita punya motor besar, motornya suaranya itu sampai 2 km kedengeran kali. Tetangga kita keganggu, bayi-bayi menangis, orang-orang yang sakit kemudian terganggu bisa tidur gara-gara suara motor kita. Ini dosa besar apa enggak? Bisa dosa besar Mas sekalian. Hati-hati di sini, masalah ini hati-hati. Ya. Kalau misalnya ada yang qadarullah memiliki itu, mohon diralat nanti. Maksudnya diralat motornya, ya. Motor gede, ya. Mungkin knalpotnya ganti knalpot Mio mungkin, ya. Itu jadi bahan ledekan kemana-mana itu. Tapi itu lebih baik daripada dia hisapnya berat di akhirat, karena bakal banyak tetangga menuntut dia nanti. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Karena ini mujaharah, terang-terangan. Hati-hati dengan terang-terangan dalam berdosa. Hati-hati. Baik dengan lisan yang kemudian diupload di YouTube, atau dengan perbuatan. Apalagi kalau zaman sekarang gampang upload di YouTube suatu dosa, diupload di YouTube kemudian. Ya. Tersebar sampai berapa viewers, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu hisapnya ya Allah. Bagaimana mau dapat posisi kedua? Apalagi posisi pertama. Lebih sulit lagi. Lebih mustahil. Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu, maka kata Allah, ini orang dosanya ada nih. Dosa. Tapi Allah tutup selama di dunia, tidak Allah Ta'ala publish ke masyarakat. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang memang zahir baik,
Dia pasti punya dosa, zahirnya baik, Allah tutup aibnya. Maka jangan pernah kita singkap atau kita korek-korek kalau memang tidak keluar dosa-dosa aib-aibnya, enggak usah. Karena barangkali orang ini sedang dimuliakan oleh Allah dengan menutup dosa-dosanya, aib-aibnya, yang di akhirat mungkin dia juga akan bernasib sebaik ini gitu loh. Dosa punya, masuk surganya enggak tanpa hisab, ada hisab, tapi berupa ard saja, diampuni oleh Allah Ta'ala, lalu diberikan buku catatan kebaikan-kebaikannya, dia pun kemudian masuk surga dan bergembira dengan itu, jemaah sekalian. Kemudian kata beliau, dan dalam kondisi seperti ini maka tangan dan kaki tidak menjadi saksi, cukup Allah yang memaparkan dosa-dosanya. Nah, ini ada masalah bahwasanya di akhirat nanti aidi, arjul, jild, kulit semua akan menjadi ashhad, menjadi para saksi di akhirat. Tapi kalau misalnya orang ini masuk surga tanpa hisab, kondisi pertama, maka tangan sama ini nggak berbicara, langsung masuk surga soalnya orangnya. Kalau orang yang mendapatkan model kedua ini, dia hisab, tapi dia hanya mendapatkan penghamparan catatan amal dan langsung diampuni oleh Allah, maka ini nggak bersaksi lagi, nggak perlu bersaksi, khalas Allah sudah ampuni dia. Nanti yang ketiga baru yang ketiga itu kulit akan berbicara, tangan berbicara. Lihat di surat Fussilat, dan tidak mesti semua dosa dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "I'ridu 'alaihi shighara dhunubihi warfa'u 'anhu kibaraha." Ya Rabb, qad 'amiltu asya'a la araha hauna. Allah berkata, paparkan baginya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan dosa-dosa besarnya. Ini pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu berkata, "Ya Tuhanku, ya Rabbku, aku telah melakukan dosa-dosa yang lain yang aku tidak melihatnya di sini." Maksudnya, ya Allah, ini segini doang padahal sebenarnya dosa saya lebih banyak daripada ini ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghamparkannya itu mungkin sudah dihapus beberapa dosa. Tapi Allah Ta'ala menginginkan orang ini betul-betul merasakan kelezatan harapan menuju surga. Setelah tadinya, wah binasalah aku, celakalah aku. Mungkin kalau orang Jawa mungkin ketika itu ngomong apa, wis mau tiar mati yo. Nah kayak gitu tuh. Udahlah, finish ini udah, masuk neraka deh. Tapi Allah bilang, dulu aku tutup dari mata-mata orang, sekarang aku ampuni kamu, maka ke surga. Begitu. Ketiga, ini yang ketiga nih, naudzubillah. Ya walaupun dia beriman, kita berharap jangan nomor 3 gitu loh. Tapi jangan cuma ngarep doang, amalannya dong mana gitu kan. Masuk surga setelah dihisab dengan hisab munaqasyah dan setelah disiksa di neraka. Ini repot lagi nih. Jadi mampir dulu ke neraka, naudzubillah min dzalik. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Wal muradu bil munaqasyati al-istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamahah." Na'udzubillah min dzalik. Yang dimaksud dengan hisab munaqasyah adalah hisab yang detail, yang rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa besar maupun kecil, dituntut sama Allah. Ini yang repot ini, masya Allah. Nggak habis-habis urusannya dia. Udah gitu disertai tanpa pemaafan, gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot ya Allah. Kita sehari aja bisa berapa dosa ya, baik besar maupun kecilnya. Mungkin 20 lebih, 50 mungkin dosa. Itu gimana kalau misalnya, ya Allah, repot. Bagaimana kalau terlalu banyak dosanya? Wa man khaffat mawazinuh, sedikit amalan, dosanya banyak, utangnya banyak yang belum bayar. Nah ini repot ini. Ya, bakso mesen 10, ngambilnya 20, ya keterlaluan. Korupsi dan seterusnya. Wah ini repot, banyak tuntutan di akhirat nanti. Orang-orang terzalimi datang nanti. Ini dia nih Allah nih yang dulu geser pagar saya nih. Wah ini nih ya Allah nih. Akhirnya apa? Ditransfer pahalanya ke orang-orang tersebut. Enggak tersisa mungkin, fa'ama khafif jiddan. Enggak tersisa amalan. Ya. Dan kemudian Allah detailkan kemudian hisabnya. Ya Allah, kalau sehari aja 50 dosa kita lakukan, gimana kalau sepanjang usia sampai khatamnya hayat kita ada jutaan dosa dan jutaan orang menuntut, itu nggak habis-habis, repot. Ya, ini azan sahihan atau azan pemanasan atau gimana ini?
Belum ya. Jadi begitu ikhwas. Kemudian yang ini melazimkan ketersiksaan. Nabi SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba udzib." Orang yang disidang secara rinci, pas dihisab pasti dia akan disiksa. Konsekuensinya dia akan tersiksa di dua momentum. Satu, ketika disidang itu tersiksa ikhwan. Orang kalau disidang di hakim saja duniawi, bahkan sidang perceraian aja, itu masyaqqahnya besar, nggak enak rasanya. Ya padahal dia pengen segera cerai, tapi tetap nggak enak. Ya, apalagi kalau disidang di mahkamah akhirat, nggak ada penolong, bahkan Rabbul Alamin pun nggak mau nolong. Ya, tapi kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Orang yang terkena hisab berupa munaqashah, maka dia akan tersiksa dan terazabkan dari dua sisi atau pada dua momentum. Yang pertama, momentum ketika disidang, belum masuk neraka, lagi disidang ini, itu panjang durasinya. Ya, dan juga nanti akan banyak bukti-bukti juga saksi, bahkan sampai kulit-kulit tangan dan kakinya akan bersaksi padanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebagai penguat penekanan untuk orang ini bahwasanya ini berdosa, itu baru segitu aja, dan itu berat sekali, itu sudah sangat tersiksa ya ikhwas sekalian. Bagaimana ketika sudah mulai dia terseret menuju neraka, dimasukkanlah ke neraka. Yang kedua itu tatkala masuk neraka setelah persidangan, dan ini jauh-jauh, jauh-jauh lebih mengerikan. Walaupun dia seorang mukmin, tetapi mungkin karena terlalu banyak dosanya, kezalimannya sangat banyak, tauhidnya minim atau kurang, maka sangat mengkhawatirkan kondisinya. Makanya ikhwas sekalian, di zaman seperti ini sangat butuh kita tentang tauhid dan tata cara beramal agar selamat di akhirat. Tidak asal-asalan kita hidup di dunia semau kita. Kemudian orang yang bertauhid secara umum, orang yang bertauhid nih secara umum akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nomor 2 tadi, berupa ard atau penghamparan semata berdasarkan keumuman ayat. Akan tetapi orang-orang yang mentahqiq, merealisasikan pemurnian tauhid betul-betul, itu akan masuk surga tanpa hisab sama sekali. Kalau kemudian ditanya, "Pak Ustadz, saya dulu ngedukun misalnya, saya dulu begini, saya pernah ikut begini. Ya tentu syirik Pak Ustadz. Apa mungkin saya punya kesempatan atau enggak ya untuk menjadi golongan pertama?" Kita bilang tidak tertutup celah tersebut untuk Anda. Walaupun bahkan dulu Anda adalah seorang yang kafir, bahkan kalau udah masuk Islam atau taubat dari kesyirikan, kemudian berusaha merealisasikan tauhid, maka terbuka pintu untuk menuju ke nomor pertama tadi, masuk surga tanpa hisab. Betul-betul realisasikan tauhid kita. Maka wajar kenapa dai-dai sunnah mereka betul-betul memporsikan tauhid itu nomor pertama sampai akhir. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kita akan ke akhirat. Ujung-ujungnya amal kita akan terhampar. Namun kita menginginkan merealisasikan tauhid betul-betul supaya dapat minimal hisab yasira. Ya syukur-syukur kalau Allah rahmati kita dengan karunia apa? Mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Karena tauhid itu intinya tauhid. Jangan sampai berbuat syirik secelah apapun, sampai riya itu lebih sulit lagi, lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Syirkul khafi, syirik yang terselubung, lebih sulit karena lebih detail, lebih dakik, lebih samar. Kalau menyembah berhala, semua dari kita sepakat nggak bakal ada yang mau, walaupun dikasih 50 juta sekalipun, saya nggak mau menggadaikan akidah saya, gitu kan ya. Tapi kalau urusan riya, sum'ah dan semisalnya itu yang susah. Ya. Baik. Maka bab ini merupakan penyempurnaan dari bab sebelumnya, karena diantara keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab.
dan tentunya jika tanpa hisab lebih utama lagi tanpa azab. Maka kalau sekarang kita merasakan adanya kesulitan duniawi, bersabarlah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyaknya orang-orang baik zaman dulu lebih-lebih zaman sekarang yang diberi musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengalihkan penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang saya pesankan kepada jemaah sekalian, juga tentu sebelumnya diri saya untuk sering-sering mengucapkannya, di antaranya adalah sebelum tidur, yaitu berdoa Allahumma inni, sebelum tidur Allahumma inni fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan seterusnya sampai amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu bisa dicari dengan beragam redaksi agak berbeda-beda sedikit satu sama lain. Ada yang mendahulukan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ada yang mendahulukan kata kalimat lain. Tapi doa tersebut doa yang sangat-sangat bagus untuk membuat kita teguh dengan la ilaha illallah di masa-masa seperti ini. Tidak menutup kemungkinan jemaah sekalian, bahkan saya mendengar dari seorang dari tim saya yang kabarnya insyaallah thiqah, beliau punya teman ngaji juga di sunnah, ngaji rutin, penampilannya sama seperti kita semua, normal kayak kita, tapi dia ngedukun, dan dukunnya Kristen. Ini kan parah banget. Kalau dukunnya asalnya Muslim gitu, itu masih oke lah, kelihatan kiai, kelihatan kayak ustadz. Ini dukunnya Nasrani untuk melariskan dagangannya. Ada yang seperti itu, ngaji padahal. Hati-hati. Makanya kembali ke track awal yang tadi di awal kita kajian, masalah taqlibul qulub, hati dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan itu. Kita selalu minta sama Allah betul-betul istiqamah. Enggak bisa kita mengandalkan diri kita. Gampang, saya kan udah ngaji sunnah, saya udah jenggotan, saya enggak isbal kok. Komunitas saya komunitas salafiyin, insyaallah saya enggak. Mana mungkin orang kayak saya enggak bisa kayak gitu ya, kawan. Enggak bisa seperti itu. Allah yang membolak-balikkan hati. Jangan sampai kita kelihatan beramal soleh terus di atas, di tengah-tengah komunitas yang sehat seperti ini, di akhir hayat na'udzubillah min dzalik. Bukankah ada di antara orang yang di tengah-tengah sahabat Nabi, ketika di suatu perang, para sahabat itu kagum dengan seorang ini nih. Di dalam peperangan semuanya dihabak sama dia. Dihabak itu bahasa dihabak, dihajar. Semuanya kena dihabak sama dia. Dilaporkan kepada Nabi, masya Allah ini orang ini ahlul jannah, ini apa, masya Allah dia. Tapi kata Nabi, huwa min ahlin nar, dia calon penghuni neraka, kata Nabi SAW. Ternyata diikuti oleh seorang sahabat, ternyata dia pada endingnya dia tangan terluka, nggak tahan, akhirnya dia bunuh diri dengan cara mati dengan cara bunuh diri. Semua orang menganggap dia ini masya Allah, tapi endingnya seperti itu. Berarti ada masalah di hatinya, merasa aman, merasa, tapi dia ria. Hati-hati. Apakah ketika ini selama ini kita jenggotan tidak isbal, itu apakah karena nggak enakan sama komunitas, nggak enakan sama ustadz atau sama ikhwan-ikhwan lainnya, atau murni karena memang ta'abbud lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah dan Rasulnya? Hati-hati jemaah sekalian. Kita lihat di hati kita, segala amalan kita di tengah komunitas ini sebenarnya lillahi ta'ala atau karena nggak enak sama komunitas, itu dia. Hati-hati. Harus diwaspadai jemaah sekalian, karena syaitan selalu menggerogoti masalah akidah dan tauhid kita. Mungkin kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.